واهدنا دانا واهدنا دانا ودانا دانا ودانا ودان هيا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidaw wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallah bi'izni wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur selalu kita ucapkan tiada hentinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat limpahan rahmat, hidayah, kasih sayang dari Allah, sampai siang menjelang sore ini, walaupun dalam kondisi agak panas sedikit, kita masih semangat hadir di majelis ilmu dan kita berkumpul. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini mendapat keberkahan di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati ibu-ibu pengurus Masjid Majelis Taklim Anduring, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, yang telah hadir bersama kita. Ibu-ibu semuanya, alhamdulillah, kapatang awak sebut kini sebut lo boleh. Pertemuan dan perjumpaan itu adalah membawa dan mendatangkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita istiqomah selalu dan bisa kita untuk selalu hadir dalam rangka kita menjalin ukhuwah, menambah ilmu dan memperbanyak amal kebaikan, amal soleh kita. Nanti juga seperti biasa kita buka dengan tanya jawab seputar sekarang, lebih khususnya yaitunya hal-hal yang berkaitan dengan ibadah Ramadan. Makasih Bu. Boleh ibu-ibu silakan minum dulu. Bagi yang belum minum. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik Ibu. Jadi pembahasan kita sekarang adalah amalan wajib dan amalan-amalan sunnah yang akan kita laksanakan atau setidaknya di bulan Ramadan nanti. Dan juga di bulan-bulan yang lain. Nah, tapi fokusnya nanti kita orientasinya adalah Ramadan. Karena Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah, maghfirah, dan setiap amal kebaikan manusia dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi fokus kajian kita adalah amalan wajib dan amalan sunnah. Yang pertama sekali, yaitunya, ini sudah biasa, kita selalu menjaga ibadah solat fardu atau solat 5 waktu dengan berjamaah. Kalau anda pakai mic, terang Bu? Ya. Jadi dengan catatannya berjamaah. Kenapa berjamaah? Karena Rasul menyatakan salatul jamaah afdol. Jadi ada bahasa di sana afdol. Salat berjamaah itu lebih utama, lebih afdol min salatil fardhi
dibandingkan dengan sholat sendirian. Bahkan Rasul menyatakan beragam hadisnya itu ada 27, ada 25, ada 27, ada 28. Tapi yang terkenalnya itu adalah itunya 27. Salatul jamaah afdalu min salatil fazi bi sab'ina wa 20 derajat. Nah itu. Itu redaksi hadisnya, 27 derajat. Jadi kenapa seperti itu Rasul menyatakan? Karena umur umat akhir zaman ini pendek-pendek. Paling kancang 150 tahun. Ada Bu di Andur yang ada? Tidak ada ya? 90 itulah hitungan cie-cie itu. Anggaplah sampai 100, 150 dan itu pilihan manusia. Dan andai pun sampai 100 itu tidak banyak yang bisa di kerajaan lain. Tidak maksimal usaha kita lagi. Bahkan umur 90 saya, Bu, halo, umur 90 saya, acok-acok saya awak bakaco tu itulah takut je diri seorang tu. Oi bantu ikut ya. Lah karipui sih sedonyo. Bantulah tawang buah bui saya. Gitu. Kalau kampung apa nama? Ya. Awak mana kacau Ustaz? Itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu umur, karena umur itu ndak bisa kita menerkanya. Umur berapa sampai usia kapan berapa itu rahasia Allah. Yang jelas umur pendek, tetapi Allah siapkan sarana yang hebat dan dahsyat. Itulah nilai-nilai pahala. Contohnya 1 berbanding 27. Sekali awak solat di rumah solat subuh, sekali awak solat di masjid atau di musola, solat subuh itu sama 27 kali. Kan itu bandingannya tuh. Jadi 1 berbanding 27. Kalau 27 itu kan lah sama hampir jo sabulan. Sabulan itu kan 30 hari, ada 29 gitu kan. Jadi begitu Allah siapkan 1 berbanding 27. Ada 28. Maka kata Rasul, perbanyak amalan-amalan dalam rangka kita, karena umur manusia itu akhir zaman ini umur pendek-pendek, tapi sarana disiapkan oleh Allah itu sangat luar biasa. Contoh yang lain. Contoh, awak berinfak, bersedekah 1 sama jo menanam. Masalul lazina yunfiku, perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya pada jalan Allah fi sabilillah, itu bagaikan dia menanam 1 butir, tumbuh 7 tangkai. Dalam 1 tangkai itu berbuah 100. 1 ditanam di balai di Allah 700. Itu yudha'afu. Allah artinya melipat gandakan pahala bagi kita. Itu makanya awak harus kejar hal-hal yang seperti itu. Jadi kunci utama adalah mari kita selalu istiqomah pelihara solat 5 waktu dan afdolnya solat berjamaah. Awak ajak diri awak, keluarga awak, semuanya untuk melaksanakan solat berjamaah. Nah, ada Bu? Aman satu Bu? Nggak bisa makan suka bungkui dia kok. Bu ya, jadi pertama, ya Bu? Masya Allah, syukran katsiran. Jadi yang pertama adalah solat 5 waktu. Dan solat 5 waktu itu kita utamakan berjamaah. Makanya kemarin kan ada berkembang pertanyaan itu, kalau awak terlambat solat, datang aja ke rumah masjid, datang aja ke musola, ke surau. Awak ingin dia solat, tapi awak ada bara orang di rumah, ada berdua, bertiga, jamaah di rumah tu. Boleh. Sah. Syarat jamaah itu lebih dari 1. Jama' itu dalam bahasa Arab itu kan lebih dari 1 tu. Nah, jamaah. Jadi kalau lah lebih dari 1 itu sudah boleh berjamaah dan itu sudah sah. Mungkin awak dengan anak awak solat di rumah gitu kan, anak gadis awak dalam tak aja ke masjid ke surau doh. Maka kalau di kajian beko orang lah selesai. Maka solat di rumah tapi berjamaah, kejar jamaahnya itu. Ya Bu? Boleh.
Ibu-ibu boleh menjadi imam, catatan yang jamaahnya itu harus ibu-ibu juga. Satu. Yang kedua, jamaahnya itu anak-anak. Tapi kalau ada yang sudah balik berakal, apalagi nyola kuliah loh, kemudian maka dia yang jadi imam. Itu caranya. Boleh. Jadi imam ibu-ibu tuh boleh. Kuncinya kan ibu-ibu pula gitu kan. Jadi kalau dia bertanya boleh Bu, menyuruh saja jadi hendak bodoh. Menyuruh tahu Bu, menyuruh. Gitu. Ya, menyuruh saya. Jadi satu, jangan tinggalkan sholat berjamaah. Jadi pelihara sholat 5 waktu dan jangan tinggalkan sholat berjamaah. Kenapa seperti itu? Karena Rasul berjaleh-jaleh menyampaikan sholat itu satu amalan yang pertama kali dihisab di hari kiamat. Awwalu ma yuhasabu bi'abdihi yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali nanti dihisab di hari kiamat salat. Fa in saluhat sairu amalihi, kalau bagus amalan salatnya akan baik amalan di belakangnya. Wa in fasadat sairu amalihi, kalau rusak, cacat atau ndak pernah salatnya, walaupun tagak masjid cik dinyo DWE gitu. Tagak masjid cik DWE gitu kan. Nyo dak sembahyang doh, itu ndak ada artinya. Makanya salat itu penentu. Bahkan ya Mak. Ya, makan kata Nabi, kata Rasul gitu kan, salat itu bahasa yang beliau pakai di sana kok kurang ditukuk, kok sentiang dibilai. Awak salat wajib awak mungkin banyak kekurangan. Mungkin kadang-kadang awak dalam salat Allahu Akbar. Onde anak kunci kapatang situ letak. Makanan itu situ letak. Anak nilang tadi itu dalam salatnya tiboh tu. Ibu-ibu ndak ada doh. Ada ibu-ibu lain gitu kan. Nyo ado seh. Ini dalam salat tu macam-macam nanti timbul. Itu karena si ubilih tu. Si iblis tu. Itu yang was-was tu. Jadi iblis tu ibu. Jadi yang jin tu, iblis tu gangguannya tu bukan melalui telinga, tetapi melalui dada. Was-was fi sudur. Sudur itu kan dada tu. Dia langsung membisikkan ke dada. Ndak ke telinga tu. Itu hebatnya mainannya tu. Jadi ragu, was-was. Kadang-kadang salat kok 3 ampe ya. Ampe 3 ya. 3 rakaat itu ampe ya. Kan acak bingung dalam salat tu. Jadi kalau ada ibu kayak gitu, ampe 3, awak salat isya tu kan. Ampe 3, ambil bilangan terkecil. 3. Ya. Walaupun nyampe ambil 3, berarti tambah cik lain. Beko sebenarnya kan 5 tu. Tapi ambil bilangan terkecil. Gitu. Itu kode etiknya di dalam gangguan itu. Makanya dalam solat itu bacaan solat kita baca. Allahu Akbar. Baca bacaan solat. Gitu caranya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kata Imam Syafi'i dan juga Imam Nawawi, imam lainnya, setidaknya langkah untuk khusyuk itu adalah membaca bacaan di dalam solat, bukan mengana. Nyodo mengana do, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wakana saja, mi Allahu liman hamidah. Nyo dibaca, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Dibaca, Allahu Akbar, Rabbighfirli warhamni. Dihayati, dinikmati, gitu. Jangan bakwan saja yang awak nikmati. Ibadah juga dinikmati. Iya, dia nampak dia kan. Rabbighfirli, apa artinya tuh? Ya Allah, ampunilah aku. Warhamni, sayangilah aku. Wajburni, kasihnilah aku. Warfa'ni, angkatlah derajatku. Warzukni, berilah aku rizki. Luar biasa. Kalau itu dihayati, menangis awak dalam salat, Bu. Awak kok tidak ada apa-apanya, do. Salah sadonya. Tidak ada kita ini. Makanya al-insanu dhaif, manusia yang lemah. Awak tidak ada apa-apanya. Makanya selalu. Jadi, salat itu mari kita hayati dengan sebaik-baiknya. Salah satu
sholat berjamaah itu dibandingkan dengan sholat sendirian, sholat jamaah itu imam membaca itu sudah dibawa bacaan kita itu. Imam bacaannya sempurna, rukuknya sempurna. Kadang-kadang awak sholat antar iklan begitu kan. Apalagi kalau yang hobi menonton, itu antar iklan sholat tuh. Oh, iklan mulai, sholat mulai lo. Sholat selesai, iklan sudah lo. Soal takut kehilangan episode selanjutnya. Nggak di sini ada tempat lain ada kayak gitu. Gitu. Jadi penting bagi kita ibadah itu kita maksimalkan. Kita maksimalkan. Sholat jemaah. Satu. Yang kedua, amalan wajib yang tidak boleh kita tinggalkan nanti bulan Ramadan, puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Boleh awak tinggal tapi ada larangan syariat. Man aftara yauman min Ramadan. Siapa yang sengaja meninggalkan puasa Ramadan bala uzrin, kata Rasul, tanpa uzur larangan syariat. Uzur larangan syariat. Contohnya awak sakit atau awak dalam musafir, perjalanan jauh. Faman kana minkum maridun, kan gitu kata Allah. Jika kamu dalam keadaan sakit, au ala safar atau musafir, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka boleh diganti biswa, di qada namanya itu. Qada itu wajib tuh. Ndak boleh ndak doh. Tapi kalau sanggup, wa in tasumu khairul lakum, jika kamu sanggup untuk berpuasa, khair, itu lebih baik bagimu. Kan gitu. Lebih baik bagimu. Jadi puasa Ramadan jangan sampai tinggal. Kalau ndak ada halangan syariat, awak tinggal puasa tanpa ada sebab, lam yaqdihi siyamud dari wa insamahu. Besoknya ganti di hari yang lain. Hari apa namanya itu? Hari di bulan lapeh bulan Ramadan tuh ndak bisa dibayar kata Rasul walaupun dia puasa sepanjang masa. Lain sampai 2026-nya puasa, mengganti puasa 2025 kok ndak bisa dibayar itu. Bulan carai bahasa awak bulan carai kok kan baca carai sedoa. Di rumah saji carai aja begitu. Orang lain ndak carai dah. Alhamdulillah. Jadi puasa Ramadan ndak boleh ditinggalkan. Jangan sampai. Jadi sholat 5 waktu kita jaga, utamanya berjamaah. Kemudian puasa Ramadan jangan sampai ditinggalkan. Sampailah kepada anak-anak awak. Mungkin kalau ada yang lembur bagai karajo-karajonya, banyak alasan kok. Karajo bare pak sebenarnya. Karajo kare kan. Ndak talok dia awak do sebenarnya. Kan banyak alasan tuh. Yang menyebabkan untuk itu. Maka perlu hati-hati jangan sampai Ramadan itu diabaikan. Kalau tidak ada halangan syariat ditinggal itu berat, tidak bisa dibayar. Tapi kalau ada halangan syariat boleh. Contohnya awak sakit ko sakit manahun lo, atau sakit ko harus konsumsi ube. Ibu ke dokter kan, ibu minum ube 3 kali sehari. Tidak boleh tinggal. Berarti ibu tidak usah puasa. Kalau tinggal secie, ibu mati ke dokter. Anak dokter kau kan lebih hebat dari Tuhan kau, gitu kan. Tu takui gaya kau. Dia pernah mati minum obat selas, gitu. Maka boleh ndak puasa. Jadi minum obat tu kita berharapkan untuk sembuh. Nanti itu dibayar, qada namanya itu, boleh. Tapi ndak ada masalah doh. Sakit indak, badan gadang, karajo bare indak segala macam ini. Tapi ndak puasa doh. Latih senyo. Ndak taluk senyo. Manjo namanya tu. Hati-hati, jangan sampai. Jadi puasa Ramadan kalau ditinggal atau musafir, perjalanan jauh bukan untuk maksiat. Atau ada ibu-ibu yang melahirkan, menyusui, khawatir nanti terhadap kesehatan janin dan bayi. Gitu. Maka boleh ndak puasa. Boleh tu. Itu fidyah. Cari lo ibu-ibu kau dulu. Nyo kadang-kadang tanya, ibu kok nyok buya kalau ibu Malayan tanya lo, ibu Malayan tiap tahun enggak? Nya do yang tiap tahun asal masuk puasanya Malayan suang. Masuk puasa Malayan suang. Gitu. Sawaleh hendak itu sawaleh tahun enggak puasa. Mana tahu kan. Ada kawan nemu tu yang 10 hendak itu. 10 tahun enggak puasa. Maka cari ya.
Kalau seandainya tuh bisa berpuasa di hari yang lain, puasa. Karena wa in tasumu khairul lakum itu bahasanya. Jika kamu sanggup berpuasa, puasa. Kalau ndak, waalaikumsalam. Kalau ndak baru fidyah. Fidyatum ta'amu miskin. Ah, fidyah. Ya Bu ya. Ada bertanya Bu, boleh? Iya Bu. Oh semua duit. Wis, bawa ayo Masya Allah. Kita berharap mudah-mudahan, karena kan ya namanya UB kan itu kan zat kimia, zat kimia gitu kan. Kita berharap kalau memang seperti itu, kira-kira kalau tidak dimakan ada nggak efeknya? Kalau memang ada efeknya, berarti itu bahaya. Iya, kalau tidak ada efeknya, mungkin talok itu kan sehari, tidak ada efeknya doh. Puasa sehari itu dulu. Tidak apa-apa. Bahkan kata Rasul, sumu tasihu. Nah ini hadis ini populer nih Bu. Bu, halo. Bu, halo. Puasalah kamu, kata Rasul, niscaya kamu akan sehat. Puasalah kamu, sumu tasihu. Puasalah kamu akan sehat, kata Rasul. Kenapa Rasulullah itu, Rasul Bu, 2 kali hanya sakit seumur hidup. 2 kali. 1 beliau sakit nyokarajon de orang Yahudi. Nah, itu ubeknya kan Al-Falaq itu. Surah Al-Falaq tuh. Yang buhul-buhul itu. Dan kedua beliau sakit menjelang sakaratul maut. Kenapa itu beliau begitu jarang? Artinya sehari sakit itu kan. Karena membiasakan hidup sehat. Makanan dan juga puasa. Bahkan ya istriku ya Humairah, adakah makanan hari ini? Belum ada ya Rasulullah ya junjung baik, ambo puasa segini. Amun itu dawak kerencak tuh gitu kan. Ada makanan mah, ada. Puasa selok ini lainnya. Ndak ada sesekali coba di rumah tuh kayak gitu. Kamu perlu buat pengumuman pagi itu. Papa, Nana, cucu-cucu sadonyo, ndak ada kau makan ini dok puasa sedih. Gitu. Insya Allah ndak. Biasa kan, memperlu biasaan. Awak kan pembiasaan memperlu. Pembiasaan. Jadi biasakan. Kalau memang seperti itu Ibu harus konsumsi UB kata dokter, ada efeknya. Tentu kita minum. Kita minum UB. Berarti puasa itu nanti kalau tidak sanggup itu nanti bisa fidyah. Fidyah itu alternatif terakhir. Tidak sanggup puasa baru fidyah. Contoh siapa saja orang yang bayar fidyah, orang tua bangka. Pakai bangka ya Bu ya. Lah tua bangka lo le. Kalau tua kancang se suo na nye baru tu lun tua lun bangka tu. Tu tua biasa baru tu mah. Pi kalau la goyang tu mambi ko la goyang tu. Tu ala kabalakang le suo. Tu memang la tua bangka tu. Air dingin lah bambuih loh. Air dingin bambuih tahu Bu? Tu memang tua bangka tu gitu kan. Ndak tahu kadang-kadang jalan ke rumah gitu. Jadi kalau sudah tua bangka itu boleh fidyah. Fidyah. Termasuk ibu-ibu tadi itu yang melahirkan atau menyusui itu ndak mungkin untuk puasa, khawatir terhadap janin, terhadap anak, maka fidyah. Fidyah itu tu'matal masakin. Memberi makan si miskin. Itu orientasinya. Tidak lain daripada itu dong. Teknis pembayarannya silakan atur saja. Mungkin awan puasa Ramadan doh gitu kan. Ibu menyusui atau yang tua tadi itu, maka kau dapat tidak usah diungguan. Kalau diungguan itu kan berat tuh. Makan anggaplah kalau diuangkan bara kan kau 20.000. Anggap 20.000 sekali makan. Awak makan barangkali sehari 20 kali 3 60 kan? 60.000. Kau dapat bayar langsung kalau diungguan sampai 30 hari kan lumayan barek juga tuh. Allah tu tidak memberatkan kita. Ayo, balian langsung. Atau nasi awak balian langsung dari dijo. Atau berupa uang saja silakan. Rancak bana. Atau dibawanya traktir makan ke anu tu ndak ya baadoh gitu kan. Silakan. Itu teknis saja lagi itu. Tapi yang jale tujuan awak itu adalah membayarkan kewajiban. Gitu. Itu yang kedua. Jadi
Sholat 5 waktu, puasa Ramadan jangan sampai kita abaikan. Yang ketiga, yaitunya hal-hal yang wajib tidak boleh tinggal di bulan Ramadan nantinya, zakatul fitrah. Bila membayar zakat fitrah itu berlakunya awal Ramadan sudah boleh. Dari segi hukum fikihnya, dari segi kebolehannya sudah boleh. Wajibnya bila? Wajibnya itu terbenam matahari di Ramadan itu. Terbenam matahari berarti kan, contoh kan besok waktu rayo. Beko magharib tu lah, besok lah wajib tu. Waktu isya tu lah wajib tu. Waktu subuh tu lah wajib tu. Subuh besok maksudnya. Kalau besok rayo. Itu caranya. Jadi, kapan pelaksanaan pembayaran zakat fitrah itu? Awal Ramadan sudah boleh, wajibnya terbenam matahari di akhir Ramadan. 1 Syawal itu awalnya itu subuh itu sudah wajib. Gitu. Bara besarannya kini lado beredar kabarnya dari Basnas. Sudah diadakan. Jadi mau biasanya kita konsumsi beras ini. Kalau menurut Imam Syafi'i itu membayar zakat fitrah itu dengan makanan, bahan makanan. Kalau awak di Indonesia apa makanan awak? Makan bareh. Dia bareh. Kalau makan barehnya. Dia bareh. Kalau daerah Papua makan sagu. Jaguang. Kalau di Rasul kan gandum, kurma. Kan gitu kan? Jadi sesuai dengan makanan pokok. Itu yang fidyah itu. Bagaimana kalau seandainya memang kita bayar dengan uang gitu? Maka ada ulama yang membolehkan apabila makanan pokoknya sudah tercukupi, maka boleh dengan uang tapi seharga yang itu makanan pokok tersebut. Gitu. Contoh, untuk makanan beliau lah mencukupi. Yang ndak ada untuk balik baju rayuan anak 5 balik hurang. Baju rayuan ndak ada. Atau sajadah ndak ada. Boleh untuk dengan yang seperti itu. Ada itu namanya rukhsah, keringanan yang diberikan supaya manfaatnya itu lebih. Kemanfaatannya. Tapi hukum dasarnya itu adalah makanan pokok. Makanan pokok. Ya, boleh diuangkan. Ada ulama yang bolehkan itu. Dan itu tidak usah kita berdebat pula di sana. Ada ulama yang membolehkan. Ada ulama yang harus dengan makanan pokok. Karena ada tujuan-tujuan tertentu. Kenapa makanan pokok? Karena makanan pokok itu adalah kebutuhan. Gitu. Baju hari raya tahun dulu masih ada. Masih bisa dipakai contohnya kan. Atau mukena raya dulu masih ada. Jarang dipakainya, masih bisa, masih layak, maka boleh dengan yang hal yang lainnya. Ada yang bertanya, Ibu? Boleh. Itu yang wajib Ramadan. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, zakatul fitrah. Yang kedua, episode yang kedua. Yang sunnah, amalan sunnah. Sudah kau makan oleh. Kelebihan di Andurianggo itu kelebihannya. Jadi hari apa tuh? Namanya itu majelis taklim tuh ada makanannya gitu. Masya Allah, luar biasa. Iya, betul. Awak rata-rata tuh di arah Kendaruang tuh di masjid musola. Arah apa tuh masjid musola. Arah ke Sungai Lare juga kayak gitu juga. Kami majelis taklim NTM. Masya Allah, luar biasa. Ini tujuan termasuk memberikan keberkahan di rumah. Luar biasa. Baik. Ya, betul. Membaca Al-Quran. Kan kemarin sudah kita sampaikan hadisnya. Nawwir buyutakum tilawatil Quran bisolah. Hiasilah, terangilah rumah kita itu dengan baca Al-Quran dan sholat. Gitu. Itulah masuk dalam YouTube-nya tuh. Ibu celik lah sekali gitu kan. Kami sekali 10 bulan lalu makan giliran. Masya Allah. Baik. Oke. Yang kedua. Iya, Bu. Tanya, Bu. Silakan, Bu. Bagaimana cara minta maaf pada saudara yang dijauhkan? Oh gitu. Yang tak mau kita sapu. Yang pertama. Yang pertama, kalau saudara awak berjauhan,
pakai saja teknologi yang sudah ada sekarang. Bisa di handphone, apakah handphonenya yang nampak gambar ataupun yang tidak. Nampaknya intinya awak tetap menjalin ukhuwah kita. Gitu. Atau sekali dua kali tidak diangkat dinyo do, mungkin beliau ko ke sawah jo ke ladang atau apa tinggal. Awak berhusnuzan saja, berbaik sangka. WA saja kirim. Kirim WA. WA. Kirim WA. Nanti kalau WA kan tak baca tu. Awak kirim pagi kan sanjo ko tak baca tu. Kau nak bila beliau buka WA tak baca tu. Besok kayak gitu tu. Atau kalau sana memang awak berpas-pasan, kemudian dari jauh mencaliak, lah hendake berpaling. Kalau seandainya bisa disapu, silakan disapu. Kalau enggak, diam saja. Tapi jangan diberi orang dan saudara tersebut, saudara yang Jawa tu, jangan ada di hati awak tu saketek pun rasa-rasa. Maafkan saja. Karena konsep Al-Quran itu adalah fa'fu wasfahu. Bukan, mohon maaf ibu, mohon maaf. Dalam Al-Quran itu bukan meminta maaf, tetapi memberi. Al-afu, memberi. Kalau ibu memberi maaf ambo bagi maaf ibu, aman kan? Selesai kan? Tidak ada masalah. Tidak harus minta-minta. Bahkan kalau dalam Islam minta-minta pun tidak bagus gitu kan. Kan masih ngemis juga itu kan. Walaupun minta maaf gitu kan. Tapi bahasa di sana bukan minta maaf. Fa'fu wasfahu itu saling memberi maaf. Awak bagi maaf inyo, selesai. Indak inyo bagi maaf ada, itu hubungan inyo, urusan inyo lah, urusan awak lah. Urusan awak lah selesai. Makanya kalau ingin ibu-ibu tenang dalam lalu, nyo ada jo nan susah lalu bagai kan. Putar kamari indak mau lalu, lah jam 1 ri balik kamari indak lalu, hampir jam 2. Putar kamari indak ada. Allah pakai AC, lah pakai cola dingin spring bed. Ndak jo nak mau lalu lah jam 3 hari. Beko, kenapa? Pikiran. Pikiran anak mau orang ndak mau lalu tu, anak mau tu. Insomnia. Gitu. Bahas sebab itu karena ada ini pikiran. Coba ibu lepaskan itu. Lepaskan itu. Alhamdulillah ibu, alhamdulillah. Kalau ambo secara pribadi asa tak lalu. Dulu 2004 ibu kan gampang tu. Kami itu tinggal di Bali tu. Belimbiang. Yo, itu masih berdua baru. Jo dia orang rumah itu kan, anak lu nado gitu kan. Gampang hari, kecek Pak Bozi Bahar di radio. Papa ibu-ibu jangan panik, ambo lalu tu. Laibo orang rumah. Oh ibu ya lah jam orang lah keluar sado di komplek kau jago lelai sini. Mangga tu. Hari kampung tak tahu dah. Alhamdulillah ndak cuma kan. Kan Allah berikan tujuannya apa tu? Bebaskan. Jadi pas kalau tu lapian sadonyo. Masalah karajo, masalah arisan, masalah MTI, masalah bebaskan sadonyo. Pikiran awak tu. Jangan dipikiran. Baru di sana awak menyarah. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan nama engkau ya Allah hidupku, dan dengan nama engkau ya Allah aku mati. Bereskan. Bebaskan. Kalau dibebaskan insya Allah tidak akan ada yang lain-lain bro. Ya bu ya. Jadi jangan dipikirkan dunia kau ndak sudah diawak do nyuado se masalah kau tu pasti ada tu. Kondak kadang ketek gitu kan. Jadi kalau kita mau tenang, pikiran-pikiran kita tuh lepaskan itu. Sama. Yang lain kayak gitu jo. Ndak boleh dendam. Ndak boleh dendam. Ambo Allah memaafkan ini, tapi di sikuku ada payah, ndak bisa doh. Itu ndak mau tu dah. Ndak mau dah. Dipastikan ndak mau, ndak ini. Itu ndak maaf namanya itu dah. Yang maaf itu ibu, jawe ndak berjawe tangan, jabat ndak berjabat tangan, bebaskan. Iya, lepaskan aja. Lepaskan. Mengurai. Tapi yang sebenarnya tu, nampak kok berang awak tu jangan dengan yang kata-kata kotor aja lah, gitu. Istighfar saja. Saran kepada Allah. Sabit qalbi ala dinik. Yang membolak balik hati manusia tu Allah.
bukan awak. Gitu. Sarahkan kepada Allah semuanya. Dan pun ndak sebenarnya kan kalau Rasul, Bu, halo, kalau Rasul, kapan Rasul itu marah? Marah saudara Islam di sana ndak boleh, ghadab itu namanya itu. Kapan marah itu? Apabila berkenaan dengan agama dan ketuhanan. Tapi kalau masalah diri, kepribadian, ndak ada apa-apa. Dicaki Nabi sedang sholat, dilantiang dengan tahi sedang sholat, dikejar, itu sewaktu ke Taif, bayangan ibu tuh. Ingin dapat belaan situ tuh, ingin membantu lah gitu kan. Nanti jadi berdarah-darah, karena batu, dilantiang, dikajar, ndak satu pun. Datang bantuan, ya Muhammad, kata Jibril. Ambo balian tuh bukit apa tuh, Taif tuh. Jangan, kata Rasul. Dia ndak tahu itu. Dimaafkan dek Rasul. Bayangan itu. Apa doa Rasul? Insya Allah, mudah-mudahan kalau dia tahu, dia pasti beriman. Ibu, bayangan seluruh penduduk Taif 100% Muslim. Sesudah itu. Itu berkat doa Rasul tuh. Ini tidak ada berang-berang dandam itu tidak ada. Allah aja mau maaf kok. Masa awak pemberang tidak lo maafkan bagai. Berarti lebih hebat loh. Rasul saja maaf.